Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Dwintan Putri dengan NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal dengan jurnal berjudul Lightweight Study Among Hospitalized Patient Receiving Texture Modified Diet. Penelitian ini itu menggunakan visual Comstock yang dimana merupakan perhitungan sisa makanan dengan menggunakan metode weighing ataupun estimasi serta menggunakan 4 skala, 6 skala ataupun 7 skala yang juga dapat menilai per komponen bahan makan yang tersisa. Nah, secara global itu sebanyak 6% hingga 65% itu merupakan limbah makanan pasien. Lalu diperkirakan sisa makanan itu menyumbang sebanyak 30% dari biaya makanan. Nah, penilaian sisa makanan ini juga dapat melihat bagaimana efisiensi pelayanan di rumah sakit tersebut. Penelitian ini itu dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Kebangsaan Malaysia dan melihat sisa makanan dari 3 tipe tekstur yang diberikan kepada pasien, yaitu minced, blended, dan juga mixed porridge. Inklusi dari penelitian ini adalah pasien dengan usia 18 ke atas dengan pemberian TMD secara oral dan juga diberikan TMD normal maupun terapeutik. Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 95 pasien dengan menggunakan alat instrumen, kuesioner, dan juga menggunakan penilaian sisa makanan menggunakan 6 skala. Dan penelitian ini itu menilai sisa makanan dari makanan siang dan juga malam dari tanggal 14 Maret hingga 4 Mei 2019, yaitu selama 7 minggu. Serta menggunakan alat bantu penimbangan Tanita, lalu foto digital untuk estimasi visual, dan juga menggunakan alat bantu SPSS. Lalu penelitian ini itu menggunakan metode cross-sectional yang dimana prosedur pelaksanaannya adalah dengan memberikan informed consent terlebih dahulu kepada pasien, serta melakukan izin resmi kepada RSUK dan menyiapkan instrumen yang telah disebutkan tadi. Sebagaimana sampling yang telah disebutkan di depan, lalu pengumpulan data ini dilakukan selama 7 minggu lamanya dengan menggunakan wawancara secara langsung untuk mendapatkan nilai sosiodemografi, lalu data klinis dan juga kepuasan pelayanan, serta melakukan pengukuran plate dengan metode weighing serta estimasi pada waktu malam dan siang hari. Lalu dari pengumpulan data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS, dengan analisis deskriptif, lalu uji Brad-Altman plot dan juga eksperimen correlation untuk melihat bagaimana validitas dari pengukuran, estimasi, dan weighing. Lalu berikut merupakan data rincian responden yang mengikuti penelitian ini adalah sejumlah 95 pasien, lalu dengan rata-rata usia 64,2 tahun. Lalu persebaran gender, yaitu laki-laki memiliki sebanyak 60% yang mengikuti penelitian ini dan 40%-nya itu adalah perempuan. Sebanyak 53,7% pasien ini telah dirawat di rumah sakit lebih dari 7 hari. Lalu pada pemberian dietnya untuk TMD normal ini sebanyak 66 pasien, sedangkan pada TDM terapeutik ini sebanyak 29 pasien. Lalu berikut merupakan hasilnya yang dimana sisa makanan dengan diet TMD memiliki sisa makanan sebesar 47,5% dan sisa tertinggi pada tekstur blended dan terendah itu pada mixed porridge. Dari kedua metode weighing dan juga estimasi ini hanya terdapat perbedaan sebanyak 0,01%. Lalu pada uji Brad-Altman plot di sini menunjukkan bahwa memiliki perbedaan yang sangat kecil sehingga memiliki tingkat validitas dan juga kesesuaian yang tinggi dengan perbedaan hanya sebesar 0,04% serta kesesuaiannya ini sebesar kurang lebih 6,5%. Tanpa adanya bias secara signifikan. Lalu di sini diagram batang menunjukkan sisa makanan per komponen bahan makan dengan tekstur minced atau diet cincang ini tertinggi di proteinnya. Sedangkan pada sisa makanan terendah yaitu dengan tekstur mixed porridge di sini memiliki sisa tertinggi itu pada karbohidrat. Penelitian ini juga melihat kualitas pelayanan dan juga kualitas makanan yang disajikan kepada pasien. Nah, pasien menilai di sini terlihat bahwa kualitas pelayanan makanan ini memiliki skor lebih tinggi dibandingkan kualitas bahan makanan yang diberikan kepada pasien. Lalu terlihat juga pada aspek rasa, suhu maupun variasi makanan ini dinilai kurang oleh pasien. Sedangkan kualitas pelayanan makanan seperti keramahan dan juga senyum yang diberikan oleh pramusaji ini dinilai sangat baik oleh pasien sehingga memiliki skor yang tertinggi. Lalu di sini hasil dari eksperimen correlation melihat bahwa semakin tinggi kepuasan pasien terhadap kualitas makanan, semakin rendah pula sisa makanan yang ditimbulkan oleh pasien. Lalu di sini terdapat kelebihan dan juga kelemahan visual Comstock yang dilihat dari penelitian maupun dari penelitian lainnya, di mana pada penelitian ini itu menyajikan bahwa kelebihan dari visual Comstock adalah dapat melakukan analisis per bahan makanan. Ini juga bermanfaat untuk melakukan evaluasi serta melihat kualitas penyajian. Lalu juga dapat mengetahui faktor dari sisa makanan yang dari pasien. Sedangkan kelebihan secara umum ini, visual Comstock itu relatif dilakukan secara cepat dan juga efisien. Serta tidak memerlukan instrumen alat yang kompleks, lalu mudah untuk dilakukan, dan juga dapat mengidentifikasi sisa makanan pasien per komponen bahan makanannya. Pada kelemahan yang dari visual Comstock berdasarkan penelitian ini adalah terbatas hanya mengumpulkan data limbah makanan tidak dengan limbah minum. Lalu juga terbatas pada pengukuran sisa makanan pada siang hari dan juga malam hari. Selain itu juga dapat ditimbulkan bias dari pengamat. Nah, secara umum kelemahan dari visual Comstock adalah diperlukan enumerator yang terlatih sehingga dapat mengestimasi makanan secara sama serta untuk menghindari adanya overestimated ataupun underestimated.
Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari bias ataupun kelemahan dari visual Comstock adalah dengan mengadakan pelatihan kepada enumerator supaya menghasilkan data yang valid dan juga reliabilitas yang tinggi. Selain itu juga mengukur sisa makanan dengan waktu yang sama dan juga di pasien yang sama sehingga dapat menghasilkan hasil yang valid dan juga reliabilitas yang tinggi. Pada penelitian ini, validitas dari metode visual Comstock itu adalah dengan menggunakan Glenn-Allman plot yang dimana memiliki p-correlation-nya ini sebesar 0,418 yang membuktikan bahwa tidak adanya bias dan juga memiliki validitas yang tinggi dari Spearman correlation dengan R sama dengan 0,992. Sedangkan reprodusibilitas ini dilihat dari penelitian lain yang dimana menyebutkan bahwa reprodusibilitas itu tergantung oleh enumerator. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Holtec pada tahun 2025 ini menunjukkan bahwa menggunakan dua dietisian sebagai enumerator supaya menghasilkan hasil yang sama dan minim perbedaan, sehingga menghasilkan reprodusibilitas yang tinggi pada hasil visual Comstock. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah membuktikan bahwa visual Comstock ini itu dapat dilakukan secara efisien untuk menilai plate waste dari sebuah institusi seperti pada rumah sakit. Selain itu, metode visual Comstock ini juga memiliki validitas yang tinggi dari pengukuran weighing maupun estimasi dan memiliki reprodusibilitas yang tinggi seiring dengan terlatihnya enumerator. Lalu berikut merupakan referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan.